Perkenalkan, nama saya Parjono, Ketua KTH Sumbersari. Kelompok Sumbersari terbentuk pada tahun 2017 yang dari anggota kami jumlah 45 orang, dan kami yang kita urus, yang kita kerjakan, yang selama ini yang kita olah di sini adalah dari kopi, pala, coklat, sama kemiri ada. Kalau tanaman semua memang ada. Yang kita olah bubuk kopi sama gula aren. Nah, dari produksi bubuk kopi kami ada 2 jenis yang udah kita produksi, yaitu kopi petik merah 1, yang keduanya kopi codot. Misalnya itu kopi yang dimakan sama kelawar atau codot itu tadi. Kita ambil dari codot, yang dimakan kelawar itu untuk kopi spesial istilahnya, karena itu mutunya lebih bagus daripada kopi petik merah yang belum kita pilah-pilah. Kita ada produksi, ada 2 itu dari kopi itu. Nah, dari gula aren saya sendiri memang manfaatkan yang ada di sini, tanaman aren kita olah menjadi gula aren yang pertama, untuk salah satunya untuk memenuhi kebutuhan anggota sama lingkungan. Di kelompok kami juga memang tajuk tingginya harus diutamakan, karena kita hidup di kawasan Tahura Wan Abdurrahman. Untuk tajuk tingginya per hektar adalah 400 batang tajuk tinggi. Kita usahakan, kita penuhi, dan alhamdulillah udah 75% atau 85% kita udah berjalan. Untuk menopang tanaman yang 400 batang per hektar, kami menanam 1 petai, 2 duren, 3 pala, 4 kemiri, dan perbatasan kita tanam pinang untuk perbatasan antar anggota, untuk pinggir-pinggir batas itu. Kalau bukan kayu itu berarti pasar harus mencari ke pasar sendiri itu. Kita ya. Karena kemiring itu jelas kan, saya kemarin buat oleh susah. KTH Sumbersari merupakan salah satu kelompok tani hutan yang sudah masuk dalam kelas utama, karena memang KTH ini secara kelola kelembagaan, kelola kawasan, kemudian kelola usaha sudah sangat baik ya. Dari sisi kelola kelembagaan, KTH ini sangat solid, kompak dalam menjalankan kegiatan. Yang terbaru kemarin mereka melaksanakan kegiatan kebun bibit rakyat, dan alhamdulillah sukses dan pelaporannya juga rapi. Kemudian dari sisi kelola kawasan juga kebetulan kalau untuk KTH Sumbersari merupakan salah satu KTH yang melakukan perjanjian kerjasama dengan UPTD KPH Tahura Wan Abdurrahman, di mana di situ salah satu kewajiban dari KTH tersebut adalah menanam minimal 400 batang tanaman tajuk tinggi dan tajuk sedang per hektar, dengan luasan KTH Sumbersari sekitar 87 hektar. Artinya tinggal dikalikan saja, 87 kali 400 itu sangat banyak, dan KTH Sumbersari sangat progresif untuk melaksanakan itu dan sudah terrealisasi cukup banyak.
sumber bibitnya juga mereka secara swadaya, ada juga yang secara melalui kegiatan seperti contohnya yang kemarin adalah melalui KBR. Selain itu KTH Sumbersari juga aktif dalam konservasi tanah dan air. Mereka selalu melakukan penanaman, contohnya adalah penanaman bambu di pinggir-pinggir sungai, kemudian juga menanam pakan satwa, yang juga penanaman pakan satwa ini termasuk dalam salah satu yang ada di perjanjian kerjasama. Kemudian dari sisi kelola usaha juga kelompok ini sudah cukup maju. Mereka selain memungut dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, juga mengolahnya menjadi beberapa produk seperti kopi bubuk, kemudian gula aren. Nah, untuk kopi bubuk sendiri juga ada variannya. Mereka berinovasi menciptakan tidak hanya kopi bubuk titik merah tapi juga kopi codot. Kopi codot ini merupakan salah satu inovasi KTH Sumbersari, di mana memanfaatkan sisa makan codot atau kelelawar, di mana biasanya kelelawar itu memakan kopi-kopi, biji kopi pilihan ya. Kemudian dia makan, kemudian jatuh ke tanah dan dimanfaatkan oleh KTH Sumbersari menjadi biji kopi yang kemudian diolah menjadi kopi bubuk yang punya cita rasa, bahkan cita rasanya itu lebih enak daripada kopi bubuk dari petik merah itu sendiri. Kemudian juga dari gula aren juga mereka melakukan inovasi. Mereka membuat namanya gula cair. Jadi nira aren diolah sampai menjadi gula cair. Alhamdulillah kelompok KTH Sumbersari tahun ini mendapatkan bantuan fasilitas KBR, kebun bibit rakyat. Itu kita laksanakan pada tahun ini. Alhamdulillah kita melaksanakan sesuai sama anjuran dari dinas yang jenisnya pala sama pinang. Dan kita lanjutkan setelah KBR selesai kemarin, kita fasilitas dari KBR itu tadi seperti alat-alat itu tadi kita lanjutin untuk pembibitan kelompok, karena di kelompok kita perlu untuk persiapan punya bibit, karena untuk menambah pendapatan kelompok, salah satunya untuk nambah kas. Untuk masalah air di kelompok Sumbersari, alhamdulillah air sangat cukup, bahkan melimpah. Salah satunya kita ngomong melimpah, kita manfaatin untuk penerangan atau untuk pembikinan turbin. Di kelompok Sumbersari sendiri untuk turbin kita ada 7 buah turbin untuk anggota Sumbersari yang jumlahnya 45 orang. Dan untuk waktu kemarau, alhamdulillah air itu juga tidak pernah mati. Ini salah satu mata air yang digunakan untuk masyarakat, untuk kehidupan masyarakat di KTH Sumbersari, yang sumber mata airnya langsung dari gunung. Kami bersama anggota kelompok KTH Sumbersari sering melakukan kegiatan patroli yang berada di dalam areal kerja kelompok KTH Sumbersari. Salah satunya, selain daripada kami melakukan sosialisasi dan pembinaan masyarakat, kami juga bersama kelompok sering melakukan kegiatan patroli, perlindungan pengamanan hutan, salah satunya dari perburuan satwa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan juga ketika mulai memasuki musim panas atau musim kemarau, kami bersama kelompok sering melakukan kegiatan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya bersama kelompok memasang banner-banner. Dan kami juga sering melakukan kegiatan patroli perlindungan hutan dari illegal logging dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah, selama kami melakukan kegiatan patroli bersama kelompok, tidak dijumpai atau ditemukan adanya illegal logging, perburuan satwa, karena
kami rutin melakukan kegiatan patroli.